Mbak, makanya lahap banget sih. Manner dong, say. Memang susah ya guys kalau disajiin dengan olahan yang serba endes kayak gini. Well, buat kalian pizza lovers, kuilah mampir ke salah satu tempat makan yang ada di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Berbagai olahan makanan pizza ada di sini guys. Eits, pizza bukan sembarang pizza ya. Menu pizza yang disajikan di sini memiliki konsep yang sangat unik. Namanya pizza mangkok. Sesuai dengan namanya, pizza mangkok merupakan olahan pizza yang dibuat dengan dicetak langsung di atas mangkok. Menu ini merupakan salah satu transformasi pizza yang cukup menarik perhatian netizen. Ada sejumlah pilihan topping pizza mangkok guys. Salah satunya yaitu pizza mangkok saus tomat sapi. Perpaduan daging sapi cincang, jamur champignon, dan saus khusus menjadikan pizza mangkok yang satu ini wajib banget dicoba. Untuk bahan-bahannya terdiri dari adonan pizza atau dough, saus khusus, bawang bombay, daging cincang, dan jamur champignon. Siapkan adonan pizza guys. Kemudian rolling spin hingga rata. Masukkan keju dan jamur dalam mangkok. Tambahkan daging cincang, taburi bawang bombay, dan saus. Olesi bagian sisi mangkok dengan minyak guys. Kemudian tutup mangkok dengan adonan hingga rata. Setelah itu, oven selama 6 menit dengan suhu 300 derajat Celcius. Nggak pakai lama, angkat dan sajikan guys. Wadaw, lihat tuh guys, pas mangkoknya diangkat, bagian filling pizza langsung lumer. Pecah banget. Lanjut guys, ada pizza mangkok cheese party. Untuk yang satu ini, keunikannya terdapat pada adonan guys. Adonan pizza sudah dibuat setengah matang, prosesnya so simple. Olesi adonan dengan cream cheese, beri taburan cheese powder, timpa dengan keju mozzarella, tambahkan ricotta cheese, taburi daun parsley, dan oven sampai matang. Angkat pizza, terakhir taburi dengan bubuk parmesan. Pizza mangkok cheese party memang menggabungkan 5 jenis keju sekaligus. Lembutnya adonan dengan lelehan keju, cocok banget dinikmati selagi panas. Guys, pizza adalah makanan cepat saji favorit dunia. Mengutip dari History Today, di Amerika Serikat, setidaknya ada 3 miliar pizza terjual setiap tahunnya. Selain pizza mangkok sebelumnya, ada juga pizza lipat Choco Supreme. Lelehan coklat cair dibalut dengan adonan pizza, menciptakan sensasi rasa yang berbeda. Oh ya guys, tempat ini juga menyediakan menu berat lainnya, mulai dari nasi mangkok dan spaghetti bolognese. Buat kalian yang penasaran, cafe ini buka setiap hari ya guys, mulai dari jam 11 siang sampai dengan 10 malam. Capcus lah. Pizza, cek. Makanan tambahan, cek. Saatnya icip-icip guys. Olahan pizza mangkok ini memiliki tekstur crunchy di luar dan lembut di dalam. Campuran berbagai topping dijamin bikin nagih guys. Satu loyang pizza mangkok dijamin gak akan cukup guys. Pokoknya punya terus. Mewah euy. Panasnya ibu kota langsung berasa adem. Cuma gara-gara lihat dessert yang bentuk dan toppingnya unyu-unyu gini guys. Di kawasan Bintaro terdapat sebuah usaha rumahan yang membuat berbagai jenis dessert yang dikemas cantik guys. Iya dong cantik, 11-12 kayak kamu. Tuh kan, jadi rindu. Hehe. Mau pilih yang mana ayo guys? Ada puding premium, tiramisu, cheesecake, fruits pudding, sampai fruits jelly. Semuanya paket lengkap, kap. Usaha serba dessert ini udah ada sejak 5 bulan lalu guys. Berawal dari hobi, lalu dibisnisin, cuan-cuan. Ada sejumlah paket yang bisa kalian pilih guys. Satu paket terdiri dari satu jenis dessert dengan berbagai rasa dan topping. Paket pertama ada Meritel, yaitu puding premium yang terdiri dari black forest, butterscotch, Bailey, red velvet, dan klepon. Next ada Marigold. Paket yang satu ini terdiri dari tiramisu dan cheesecake yang diolah dengan berbagai rasa. Terus ada paket Morning Glory alias fruit pudding. Terdiri dari vanilla, rose milk, cotton candy, dan lainnya. Paket berikutnya adalah Fleur,
yang merupakan olahan serba fruit jelly. Terakhir, paket blossom yang merupakan campuran dari semua jenis dessert yang ada. Konsep daripada mini dessert, salah satu produk kita adalah kita menampilkan dessert yang bermacam aneka rasa dalam packaging yang memang cukup unik dan mewah, di mana kita memakai packagingnya adalah salah satunya dengan gelas kaca. Di mana kalau kita lihat di pasaran itu biasanya standar adalah menggunakan cup plastik. Di tangan Mbak Fani, dessert ini dibuat dengan berbagai bahan dan topping guys. Semuanya dalam ukuran mini. Pembuatan dessert ini dijamin fresh from the oven, kayak puding klepon premium. Meski terbilang mini, bahan-bahan yang digunakan no kaleng-kaleng guys. Semuanya dijamin kualitas numero uno. Kembali lagi ke konsep kita mau berbeda dengan yang lainnya, bahwa memang mini itu bukan berarti kecil dan akhirnya customer tidak puas. Karena ingredients yang kita pakai juga cukup premium dan juga topping-toppingnya yang kita berikan itu cukup. Misalnya dengan mereka coba satu, mungkin mereka akan bisa beragam mencoba beberapa dessert yang memang kita package dalam satu box, bisa beraneka macam rasanya. Terdiri dari kelapa kering, kelapa basah, whipped cream, dan gula aren. Dimulai dengan membuat premium puding. Masak fresh milk, campurkan bubuk agar-agar secukupnya. Beri sirup, tambahkan garam, dan fresh coconut. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Guys, dalam membuat puding, gunakan api sedang ya guys, agar adonan puding tidak menggumpal. Sementara adonan premium puding selesai, masukkan ke dalam gelas mini. Simpan dalam kulkas hingga puding mengeras. Lanjut dengan membuat klepon. Karena dessertnya mini, kleponnya juga nggak kalah mini guys. Sama dengan proses pembuatan klepon pada umumnya, adonan yang sudah siap, kemudian dibentuk dan diisi dengan gula aren, rebus, dan lumuri dengan kelapa parut. Masuk ke tahap proses topping. Tata olahan klepon di atas puding. Gak pakai lama, jadi deh. Guys, tahu nggak sih, dessert berasal dari kata Prancis yaitu desservir, yang artinya membersihkan meja. Penggunaan kata dessert kemudian dikenal pada tahun 1600 yang tertulis dalam buku Pedoman Pendidikan Kesehatan yang ditulis oleh William Vaughan. Menikmati dessert nggak cuma untuk memanjakan lidah aja guys. Bagi orang Eropa, dessert membantu mencerna dan menyegarkan mulut setelah makan makanan berat. Pada dasarnya fungsi dessert sesuai dengan jenis dessert yang kita konsumsi guys. Seperti dessert puding dan coklat yang manis dianggap sebagai pembangkit mood. Oh iya, selain premium puding tadi, kita kepoin juga proses pembuatan cheesecake mininya yuk. Spesial yang satu ini, kita pilih rasa raspberry. Terdiri dari cracker, pretzel, blueberry, raspberry, cheesecake, whipped cream, dan fresh milk. Siapkan whipped cream, cheese cream, kemudian mix. Tambahkan cheesecake, sedikit gula, fresh milk, lalu mix hingga rata. Campurkan raspberry dengan adonan sebelumnya guys. Masuk ke tahap penyajian, ambil cracker, fresh milk, dan aduk. Sajikan dalam cup mini. Timpa dengan topping pertama, dan timpa lagi dengan topping kedua. Hiasan dengan berbagai topping. Olahan serba dessert ini cocok banget loh guys, dinikmati saat santai. Rasa dessert yang manis dengan tekstur yang lembut dijamin bikin happy. Satu paket dessert mini cukup terjangkau kok. Mulai dari 150 sampai dengan Rp240.000 aja. Manjalah, mantap jiwa. It's time for lunch. Porsi yang jumbo plus varian lauk yang segambreng udah jadi target Genki nih guys. Pas banget nih, Genki mau mampir beli makan siang di Rumah Makan Padang Jakarta. Nasinya sedikit banget. Udah. Saya mau pesan satu nasi padang. Tapi dibungkus. Oke? Pakai telur dadar sama ayam dan rundang. Siap.
By the way, pada tahu nggak sih sejarahnya porsi nasi Padang yang dibungkus selalu lebih banyak dari porsi nasi yang dimakan di tempat? Fakta ini ternyata bermula dari masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia, guys. Para pemilik rumah makan Padang menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi Padang yang dibungkus. Yap, mereka meyakini kalau nasi Padang yang dibungkus akan dimakan bersama-sama dengan keluarga di rumah, guys. Wow, terima kasih. Udah, saya minta 1 piring sama es teh manis. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih. Wah, oke, terima kasih. Wah, pinter Akhirnya. juga nih gengki siasatnya. Makan di tempat tapi porsi jumbo. Sekarang nggak bisa makan di sini kalau dibungkus. Kenapa? Saya harus kasih hukuman kalau kayak gini. Nggak bisa. Hukuman? Udah. Oh, masak apa? Masak dendeng. Oh, ini daging apa ya daging? Daging sapi. Ini berapa kilo? 2 kilo. Gimana caranya masak? Jadi ini guys, hukuman buat Geng Kisang. Mendadak jadi asisten chef buat bikin dendeng plus cosplay jadi orang Minang. Yuhu, daging si jumbo ini bakal diolah jadi dendeng balado dan dendeng batoko. Hayo, kira-kira apa ya beda keduanya? Stay tune terus ya guys. Nah, untuk daging yang dipakai bikin dendeng ini spesial banget loh guys. Pakai daging sengkel, yakni daging yang diambil dari betis sapi. Faktor alur urat yang tetap menyatulah yang bikin tekstur daging sengkel pas banget nih kalau diolah jadi dendeng. Oke, ini rebusnya kira-kira berapa lama? 3 jam. 3 jam? Agak lama ya. Kalau gitu gimana? Kita masak apa ya? Bikin cabai? Oh, sambal. Oh, sambal gitu. Oh, oke. Ikimashou. Oh, tunggu ya. Ayo tunggu. Masukin. Sambal yang lagi dibikin Gengki ini sambal khusus untuk dendeng balado ya guys. Pokoknya wajib deh pakai cabai keriting. Sudah. Ini berat sekali. Mantap Geng Kisang, gaspol terus ya sampai jadi sambal ladonya. Hahaha. Saya gantikan. Nggak usah. Kalau Gengki masih sibuk numuk cabe, giliran si Uda nih guys, yang ngulek sambal dendeng batokoknya. Pada tahu nggak sih, salah satu perbedaan mencolok dendeng balado dan dendeng batoko ini? Gampang, udah kelihatan kok dari bahan dasar sambalnya guys. Kalau tadi dendeng balado pakai cabai keriting, beda lagi nih sama dendeng batoko yang justru pakai cabai merah besar. Walah, dagingnya udah direbus 3 jam, bakalan diiris kayak gini nih guys. Biar lebih jelas perbedaan dagingnya, kita masak dulu ya guys sampai jadi. Oke, ayo kita masak. Oke, pertama, ngapain? Masukin. Semua. Oke, coba. Guys, berasal dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, dendeng batoko emang jauh beda ya guys sama dendeng balado. Dinamakan batoko karena teknik mengolah dagingnya yang harus dipukul atau dalam bahasa Minang disebut toko. Daging yang dipukul akan pecah seratnya dan bikin bumbunya gampang menyerap ke dalam daging.
Saya selimut. Saya selimut, yes. Nama Bobo. Oh, ya sini. Bisa. Wow, ini masak apa ya? Dendeng balado. Oh, dendeng balado. Oh, bagus bagus. Yang saya masak aja ya. Oh, Ini di bawah aja. boleh? Serius? Wow. Adik, Pak. ah, arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih ya. Ayo kita semangat. Setelah Genki bebas tugas masak, kedua dendeng ternyata udah ready nih guys. Ada dendeng batoko di sudut kiri dan dendeng balado di sudut kanan. Oke guys, saya tadi hukuman bantu masak dendeng batoko sama dendeng balado. Jadi rewards-nya bisa nyobain dua-duanya. Yasha! Oke. Selamat makan. Yush. Ini dendeng batoko. Just info aja ya guys, empuknya daging dendeng batoko emang persis banget nih kayak tekstur daging yang banyak dikonsumsi di negara Jepang guys. Makanya Genki nagih banget tuh punya dendeng batokonya. Hahaha. Ya, akhirnya itadakimasu. Dagingnya kenyal. Wah. Ini bumbunya enak sekali. Ada wangi bawang putih sama apa ya? Jahe juga kan? Jahe juga. Hebat. Kalian tahu nggak sih perbedaan lainnya dari dendeng batoko dan dendeng balado? Jadi kalau dendeng batoko dagingnya melebar dan empuk, plus sambalnya diulek kasar. Beda sama dendeng balado yang dagingnya memanjang, digoreng garing, dan sambalnya lebih halus. Oke guys, aku mau habisin nasi sama dendengnya, oke? Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Guys, selain gudeg dan bakpia, apalagi sih buat tangan yang Jogja banget? Yes, kerajinan perak guys. Wait, ini tas ya? Wih, beneran dong, tas dari perak. Jadi gini guys, tas perak yang satu ini dibuat menggunakan teknik filigree. Nggak cuma tas doang loh, ada kerajinan perak lain yang pakai teknik filigree. Mulai dari bros sampai miniatur Borobudur. Kerajinan perak Jogja berasal dari wilayah tenggara kota Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede. Kerajinan perak Kota Gede udah eksis sejak abad ke-16 atau era kerajaan Mataram Islam. Sebenarnya sih ada dua jenis kerajinan perak guys, yaitu solid silver dan filigree. Bedanya, pada filigree terlihat lubang-lubang kecil di seluruh kerajinan peraknya. Perak filigree atau sering disebut juga perak trap adalah kerajinan perak menggunakan material benang atau kawat perak yang lembut banget. Ada banyak macam benang perak dengan diameter yang berbeda. Biasanya, benang yang lebih besar digunakan untuk bagian tepi atau kerangka. Terus, benang yang lebih kecil digunakan untuk isiannya. Benang-benang perak inilah yang akan digunakan untuk membuat motif atau dekorasi kerajinan peraknya. Satu persatu, benang perak ini dibentuk dan disusun sesuai dengan motif yang diinginkan. Biasanya sih, motif kerajinan perak Kota Gede bercorak tumbuh-tumbuhan. Guys, rata-rata perak yang digunakan untuk kerajinan ini adalah perak asli dengan kadar 99%. Soalnya, perak yang asli kayak gini lentur banget dan gak mudah patah. Cocok banget deh kalau diolah jadi perak filigree seperti ini. Dari dulu, bikinnya emang manual, alias gak pakai mesin guys.
pengrajin perak tetap mempertahankan pembuatan kerajinan dengan mengandalkan keterampilan tangan aja. Nah, untuk menyambungkan masing-masing bagian harus dipatri kayak gini ya. Biasanya, wadah yang digunakan untuk membakar perak adalah gerabah yang terbuat dari tanah. Soalnya, titik didih gerabah lebih tinggi dari perak. So, walaupun nantinya bakal memerah, wadahnya nggak bakal ikutan meleleh. Hahaha. Oh ya guys, jangan takut ya kalau hasilnya jadi berwarna kehitaman. Ini cuma efek pembakaran aja kok. Setelah ini, mereka harus direndam dengan cairan khusus biar warnanya kembali berkilau. Harga kerajinan perak filigree ini bervariatif guys. Mulai dari 100.000 sampai jutaan rupiah. Intinya, ada harga, ada kualitas. Semua tergantung dari kadar perak, proses pembuatan dan motifnya. Makin susah motifnya, makin lama pembuatannya. Otomatis harganya makin selangit ya guys. Selain jadi tas kayak tadi, perak filigree juga ada yang berbentuk jadi wadah korek api. Senengannya bapak-bapak dan anak tongkrongan nih. Kalau yang satu ini, harganya relatif lebih murah ya guys. Produk kerajinan perak Kota Gede udah dikenal sampai ke mancanegara guys. Apalagi di Eropa. Bule Eropa aja pada suka. Masa kalian enggak sih? Guys, kalian pernah dengar nama buah jenitri nggak? Hayo, siapa yang tahu? Aduh, masa nggak tahu sih? Sama dong. Buah yang satu ini termasuk oleh-oleh khas Kebumen loh. Sebelum menjadi buah tangan khas Kebumen, jenitri ini termasuk buah yang punya nama lain Aleocarpus serratus. Pohonnya setinggi 20-30 meter dengan batang tegak dan berkayu. Pohon ini bisa tumbuh di dataran rendah atau tinggi guys. Misalnya di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pastinya di Kebumen, Jawa Tengah. Gak heran deh kalau Indonesia termasuk negara terbesar yang mengekspor biji jenitri. Biasanya sih, jenitri ini dikirim ke Nepal, India, dan Tiongkok guys. Buah jenitri yang siap panen biasanya punya kulit berwarna biru tua yang mirip banget sama buah blueberry. Di Kebumen, tepatnya di Desa Watulawang, Kecamatan Pejagon, banyak terdapat kerajinan jenitri. Awalnya sih, masyarakat sekitar belum bisa memanfaatkan buah-buahan ini guys. Tapi sekarang, biji jenitri dijadikan aksesoris seperti kalung, gelang, tasbih, atau tas. Canggih! Buah jenitri awalnya harus direbus terlebih dahulu ya guys. Perebusan ini bisa memakan waktu hingga 4 jam, biar kulitnya melunak. Kalau warna kulitnya udah berubah kecoklatan kayak gini, langsung angkat deh. Bakal jadi biji jenitri, kemudian dimasukkan ke karung dan injak-injak guys. Bukan tanpa sebab, karena biji jenitri termasuk biji yang keras banget. Soalnya, doi mengandung lignin. Lignin ini sebenarnya berfungsi untuk melindungi bakal tanaman di dalamnya guys. Terus, biji jenitri termasuk biji yang bergerigi. Jadi, kalau harus rontokin kulit buahnya pakai tangan, bisa-bisa tangan yang luka. Penuh resiko juga ya. Nah, kemudian tinggal dijemur deh. Penjemuran di bawah sinar matahari ini bisa menghabiskan waktu sampai 3 hari, atau tergantung cuaca guys. Yap, kadar airnya harus dipastikan benar-benar berkurang dan kering. Biji jenitri akan dipisahkan sesuai ukuran diameternya guys. Dari mulai ukuran 9 mm sampai 12 mm. Nah, perlu ketelitian loh memilah bijinya. Kalau ukurannya udah sama, baru deh dikasih lubang dengan cara dibor. Ukuran bor juga disesuaikan dengan besarnya diameter jenitri ya. Nah, selanjutnya tinggal dirangkai deh. Mau bikin kalung atau gelang, dua-duanya bisa. Masukkan satu persatu pada benangnya ya guys. Benangnya juga harus kuat, jangan sampai kalah sama biji jenitrinya. Hahaha. Guys, kalung kayak gini dijual dari harga Rp10.000 sampai jutaan rupiah, tergantung dari motif jenitrinya guys. Bahkan ada loh jenitri yang dijual per biji sampai 20 juta rupiah karena motifnya unik dan langka. Guys, ngomongin soal telur nih,
Ada nggak sih manusia di dunia ini yang belum pernah makan telur? Kayaknya sulit ya menghindar dari bahan makanan enak yang satu ini. Di Indonesia, konsumsi telur bisa mencapai 1,8 juta ton per tahun. Jumlah ini masih kalah dari negara-negara tetangga ya guys. Sementara di Amerika, konsumsi telur mencapai 279 butir per tahun per orang. Berarti ada 95 juta butir telur per tahun yang dikonsumsi oleh warga Amerika. Telur dari dulu udah menjadi sumber protein yang murah, meriah, dan gampang didapat. Telur juga paling gampang diaplikasikan ke berbagai olahan makanan. Bikin roti, pakai telur. Bikin cake, pakai telur. Bikin bakso, pakai telur. Pada dasarnya, telur ayam kampung maupun ayam ras sama-sama baik kok. Asal nggak berlebihan aja ya. Termasuk membatasi penggunaan bahan-bahan lain pada olahan telur, seperti daging atau keju. Karena kalori dari telur akan semakin banyak dan bisa mengganggu kesehatan. Buat yang hobinya makan telur, tim tahu nggak sih mau kasih jurus variasi memasak telur yang mumpuni. Mungkin selama ini cara memasak telur kalian anggap sama ya. Padahal beda. Yuk kita simak cara mengolah telur yang variatif bareng Chef Bagus. Pertama, kita bikin scramble egg alias telur orak-arik. Kalau ngikutin kebiasaan kalian nih, paling cuma telur yang dikocok dan diorak-arik di wajan sampai matang. Kalau benernya nih, scramble egg dibikin dari butter yang dilelehkan dan ditambah telur yang dikocok lepas, plus krim. Aduk-aduk sebentar sambil diangkat dari kompor biar nggak kering. Jadi, cuma pakai panas yang tersisa di wajan gitu guys. Selain dimakan pakai nasi, bisa juga dituang ke atas roti. Lalu kasih bumbu lada dan garam. Dari segi tampilan aja udah beda banget ya. Lebih menggiurkan pastinya. Hahaha. Terus ada omelet, versi westernnya nih. Sayuran seperti paprika dan jamur ditumis sebentar. Terus, telur yang udah dikocok, dituang dan dicampur sambil dibentuk bulan sabit. Cukup sampai dicampur aja ya. Nah, buat omelet yang versi lokal, caranya sama. Tapi cenderung dibikin kering. Jadi teksturnya lebih kering dibanding yang western. Satu lagi, yang kalian semua pasti pernah bikin. Telur ceplok, atau bahasa kerennya, sunny side up. Ayo ngaku, siapa yang suka bikin telur ceplok sampai kering di kedua sisinya kayak gini? Hahaha. Menurut teori perteluran nih guys, pinggiran telurnya jangan sampai keriting. Caranya, wajan jangan terlalu panas. Masak telur dengan api yang kecil banget. Tunggu sampai putih telurnya berubah warna merata. Udah deh, langsung angkat. Ini baru pantas disebut sunny side up guys. Hahaha. Tinggal tambahin garam dan lada. Terakhir, tapi nggak kalah penting, ada poached egg atau telur rebus. Panaskan air sampai muncul buih-buih di pinggiran pancinya. Tambahin cuka meja sedikit. Fungsinya untuk mengeraskan putih telur. Masak hanya sampai putih telurnya berubah warna. Angkat perlahan dan rendam di air dingin. Fungsinya untuk menghentikan proses pemasakan. Tinggal tiriskan deh. Tuh guys, kuning telurnya masih meleleh gitu. Cakep banget. By the way, untuk membuat semua jenis olahan telur tadi, pastikan telurnya benar-benar segar ya, supaya aman dan nutrisinya terjaga. Tapi akhirnya, tetap kembali ke selera masing-masing sih. Mau yang tampilannya cantik dan enak, atau nggak peduli sama tampilan. Minimal, sekarang kalian jadi makin tahu, dan jadi nambah ilmu soal olahan telur.